Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur yang tak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita diberikan kesempatan waktu kesehatan untuk berkumpul bersama-sama belajar tadarus kontemplasi Al-Quran. Semoga saat ini kita diberkati mudah memahami, menyaksikan kebenaran-kebenaran itu. Dan teman-teman dimudahkan untuk itu. Saya dan Ustaz Andi dimudahkan, diberkati untuk menemani berbagi inspirasi di sini. Salawat dan salam kita aturkan pada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita menyambungkan bermohon pada Allah semoga kita disambungkan dengan guru yang kita hormati Syekhul Akbar Ibnu Arabi yang saat ini teksnya sedang kita baca. Sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran yang asli itu adalah ketika Allah berbicara itu. Allah berbicara dalam semua tingkatan, ya. Allah berbicara dan kita bisa mendengarnya, itulah sebetulnya Al-Quran. Dan Al-Quran ketika turun, namanya nuzulul Quran, itu ada bentuknya gitu. Salah satu bentuknya adalah mushaf yang sudah jadi dicetakan itu, tertulis. Sekarang dia juga ada di iPad, di handphone gitu ya. Nah, alam semesta ini juga sebetulnya adalah ayat-ayat Allah, gelaran dari lembaran-lembaran dari kitab-kitab itu. Ya. Nah, ketika Al-Quran hadir pada kita, diturunkan, maka kata-kata itu punya roh, gitu, hidup gitu. Ya, ketika kita misalnya ucapkan atau lafazkan Bismillahirrahmanirrahim, itu Al-Quran ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia hidup. Seperti seorang kekasih mengatakan pada kekasihnya, aku sayang kamu, I love you. Dia tidak hanya berhenti di kata-kata, tapi dia adalah kehadiran. Bahkan yang asli adalah bukan kata-katanya, tapi keberadaan atau cinta kasih itu sendiri yang terekspresikan dalam bentuk kata-kata. Nah sekarang kita jadi lebih paham apa yang kita kontemplasi di pertemuan-pertemuan kita ini dalam rangka itu. Ya. Nah, sekarang kita insya Allah akan melanjutkan surat At-Ta'wir ya, yaitu menggulung. Sekarang itu ayat ke 10 ya, dan seterusnya kalau nggak salah ya. Ya, silakan Ustaz Andi untuk membantu kita memaparkan penyingkapan dari Ibnu Arabi. Nanti saya akan bantu untuk melihat dari sudut pandang saya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Name. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali pada pagi kali ini untuk melanjutkan kontemplasi surah At-Takwir. Yang mana kontemplasi surah At-Takwir kita ketahui berbicara pada zohirnya, berbicara tentang hal-hal yang eksternal dari diri kita, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang berada di dalam diri kita sendiri, tidak terjadi pada luar diri kita. Apapun yang terdapat dalam Al-Quran selalunya terdapat pada diri kita, atau yang kita sebut kemarin sebagai mikrokosmos. Kita lanjutkan ayatnya dari ayat 10. Dari ayat 10 setelah ayat bi'ayyi dzanbin qutilat, atau dengan dosa apakah nafsul natiko itu dibunuh.
atau dikubur atau dilenyapkan kekuatannya. Kita lanjutkan di sini katakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas tentang bi'ayyi dan bin kutilat. Kenapa sih nafsul natiko itu dibunuh? Nanti ada jawabannya di tafsir. Katakan ayat selanjutnya ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzas suhufu nusirat. Nah, ini bercerita tentang lembaran-lembaran yang bagi setiap jiwa ketika kiamat wusta itu nusirat, dibuka ataupun juga disebar. Wa idzas sama'u qusitat, dan jika sama atau langit itu qusitat, dihilangkan. Nah, ini ingat lagi tafsir Ibnu Arabi ketika menyebut semesta sudah pasti ada kaitannya dengan di dalam diri manusia. Wa idzal jahimu su'irat, dan jika saja jahim atau neraka itu su'irat, dinyalakan. Wa idzal jannatu uslifat, dan jika saja dan apabila jannah surga itu uslifat, didekatkan. Wa alimat nafsun ma akhbarat, setiap jiwa akan tahu apa yang telah mereka perbuat karena lembarannya sudah diperlihatkan. Wala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah dengan hunnas, dengan bintang-bintang. Al jawaril khunnas, yang timbul dan tenggelam. Wal laili idza as'as, yaitu ketika malam telah hilang, lenyap. Wasubhi idza tanaffas, ketika subuh telah muncul atau bersinar. Nah, ya, kemudian innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya itu Al-Quran itu adalah perkataan dari Rasul atau utusan yang mulia, yaitu Jibril. Zikuwati indatil arsyil makin, yang memiliki kekuatan di sisi ars. Muto'in, taat dan terpercaya. Wama sohibukum bimajnun, tidaklah dan tidaklah temanmu yaitu Muhammad adalah sekali-sekali orang yang gila. Jadi sampai ayat 22 berbicara tentang keadaan ketika kiamat wusta terjadi, yaitu ketika lembaran-lembaran yang kita lakukan dalam kehidupan ini itu diperlihatkan dan tidak satupun yang missing dari lembaran. Kita mulai dari ayat idzas suhufu nusirat, itu apabila suhuf ataupun juga lembaran-lembaran itu disebarkan ataupun juga diperlihatkan. Apakah itu? Sohaiful quwwah wan nufus, yaitu lembaran-lembaran potensi dan nufus, dan juga lembaran-lembaran jiwa. Allati fiha, apakah dalam lembaran-lembaran itu yang membuat nafsu natiko itu dikalahkan? Yaitu hayatul a'mal. Itu terdapat dalam lembaran-lembaran itu ada pola-pola dari sebuah perbuatan manusia. Jadi yang terdapat lembaran itu pola. Jadi kita bisa mendapatkan, memahami di sini bahwa pola, cukup mencatat pola, jadi kita akan tahu hasilnya seperti apa. Seperti membangun rumah ya, cetak birunya dulu yang paling utama. Tua itu digulung. Jadi lembaran-lembaran itu digulung, karena kan udah selesai nih, jadi digulung. Nah, indal maut, ketika kematian. Wa tuqawwirus syamsur ruh, dan ketika kematian itu terjadi, digulunglah ruh itu atau ditarik ruh itu. Wa tunsyaru indal ba'si, dan juga tapi akan dibuka lembaran-lembaran itu lagi ketika mereka dibangkitkan. Nah, bisa jadi ini juga lembaran-lembaran. Nah, misalnya ketika dikontekskan misalnya ada reinkarnasi, yaitu lembaran-lembaran itu dihemparkan kembali ketika bangkit kembali jadi manusia. Wal out ilal badan, dan ketika
ruh itu kembali kepada badan. Kemudian selanjutnya was sama. Nah, ini menarik. Jadi Ibnu Arabi tidak mengartikan sama sebagai langit, tapi sebagaimana sebelumnya selalu sama diartikan sesuatu yang lain. Di sini dikatakan was sama wa idzas sama'u. Nah, dan jika atau apabila langit. Apa itu langit? Ada dua. Ruh hewani ya, ataupun akal. Tapi di sini kalau melihat konteksnya lebih dekat kepada akal. Jadi yang dimaksud dengan sama itu lebih dekat kepada akal. Usitot itu uzilat atau wa uzhibat, dihilangkan. Jadi lebih dekat makna. Jadi ketika waktu itu terjadi kiamatul wusta, maka bisa sama langit itu dihilangkan, bukan langit yang kita lihat, tapi langit yang dimaksud dihilangkan adalah akal. Kemudian wa idzal jahimu, jikalau saja neraka. Su'irat itu tadi dinyalakan. Narul asaril ghadab wal qahri. Lagi-lagi ya bahwasanya neraka itu adalah efek daripada ghadab dan qahri, yaitu kemurkaan, efek daripada kemarahan dan kemurkaan fi jahannamil tabi'ah, itu terdapat pada jahanam daripada tabiat atau perangai. Su'irat itu ukidat atau dinyalakan lil mahjubin, tapi itu bagi orang-orang yang mahjub atau orang-orang yang terhijab. Neraka itu bagi orang-orang yang terhijab. Jadi misalnya semalam saya dampingi ibu saya dari rumah sakit. Ada yang menarik. Waktu itu saya memperhatikan ibu saya. Jadi ketika saya ngelihat respon, ketika saya ngelihat ini apa pesannya gitu. Jadi neraka itu akan selalu ada bagi orang-orang yang tidak mampu melihat pesan atau hikmah di balik sesuatu. Ini makanya dikatakan fa idzal jahimu su'irat, dan ketika neraka itu dinyalakan. Bagi siapa? Orang-orang yang terhijab. Fa idzal jannatu, jikalau saja dan apabila jannah itu surga. Apa itu surga? Naimul asari ridha wal lutfi. Surga itu kenikmatan yang merupakan efek daripada keridohan dan juga kasih sayang. Uslipat itu didekatkan, qurribat lil muttaqin, didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alimat kullun, mengetahui seluruh nafsun ma'ahdarathu, apa yang telah dia perbuat. Waqafat alaihi ba'da nisyaniha wa zuhuliha an, yang mana dia lupa. Ya, seluruh perbuatan kita kan kita tidak pernah ingat ya, dari awal lahir sampai sekarang ya hanya beberapa saja yang punya momen-momen yang berkesan, itu kita ingat. Tapi kalau di kiamatul wusta, seluruh daripada perbuatan kita akan diperlihatkan. Kemudian dikatakan fala uqsimu bil khunnas, aku tidak akan bersumpah, aku bersumpah demi bintang-bintang, yaitu rawaji min kawakibus sayyarah, yaitu tempat kembalinya tempat kembalinya poros atau kembalinya bintang-bintang itu pada porosnya. Nah, di sini Ibnu Arabi tidak menerjemahkannya sebagai bintang-bintang yang zahir. Nanti ada penjelasannya. Kenapa dikatakan bintang-bintang itu kembali kepada porosnya
dan terbenam dan tenggelam dan terbenam. Di sini dikatakan kunnas, kan ayatnya fala uqsimu bil khunnas al jawarihul khunnas. Nah, di sini kunnas itu diartikan sebagai allati tadkhulu fi burujiha. Itu seperti yang mana bintang-bintang itu masuk kepada buruj atau garis lintangnya. Nah, atau dia terjemahkan Ibnu Arabi atau nufus atau jiwa-jiwa ar-rawaji yang kembali kepada badan al-jariyah, yang mana al-jariyah dahilah yang masuk mencari posisinya di dalam badan. Nah, itu jiwa-jiwa. Jadi jiwa-jiwa hewani atau jiwa-jiwa apapun itu masuk ke dalam badan. Ini Ibnu Arabi nulisnya nufus jamak, bukan satu jiwa, tapi nufus, jiwa-jiwa yang kembali kepada badan. Nufus. Jadi yang diterjemahkan Ibnu Arabi bahwa demi bintang, aku bersumpah demi bintang-bintang yang berjalan sesuai peredarannya, tenggelam dan nampak, itu artinya Allah bercerita bahwa jiwa-jiwa itu kembali kepada badan untuk dipertanggungjawabkan. Mungkin pertemuan kedua kita sudah lihat kita ingat jiwa-jiwa apa yang bangkit, jiwa-jiwa animal souls di pertemuan kedua. Kemudian walaili, dan aku bersumpah demi malam. Apa malam itu? Lailatul zulmatil jasadil mayyit, yaitu malam gelapnya jasad. Jadi jasad ini, fisik ini diartikan sebagai malam atau gelapan. Kenapa? Karena dia materi murni. Ida as-as, tapi as-as, dia telah pergi. Gelap itu telah pergi. Kenapa? Adbaro bi ibtidai zihabi zulmatihi. Perginya kegelapan itu dengan apa? Binuril hayat. Ketika ruh itu masuk kembali ke dalam jasad. Kembali dalam jasad dalam pengertian kembali ke dalam tubuh. Inda ta'alluqir ruh, ketika terhubung dengan ruh. Wa tulu'in nuri syamsihi alaihi, dan munculnya cahaya matahari ruh itu kepada jasad atau tubuh yang ada di alam barzah. Kemudian wasubhi, demi pagi, yaitu asarun nurit tulu'it tilka syamsi, yaitu pengaruh daripada cahaya matahari, maksudnya cahaya yang dari ruh tersebut. Idza tanaffas, yaitu ketika dia muncul bersinar, intasyara fil badan, maka seluruh di badan ruh itu masuk ke seluruh badan. Bi ifadatil hayat, dengan apa? Dengan menimbulkan hidup. Kemudian innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya dia adalah perkataan Rasul Karim atau Nabi Jibril alaihissalam. Ada yang menarik, dia katakan di sini, yaitu adalah siapa Jibril itu? Ruhul Qudus, ruh yang murni, an-nafis, yang meniupkan ilham, firu'il insan, meniupkan ilham kepada ru'il insan, kepada hati manusia. Jadi ayat ini bercerita dari ayat 10 sampai ayat 22 bercerita tentang proses menyatunya kembali ruh dengan jasad di dalam di kiamat wusta atau kehidupan pasca kematian. Yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa tentang tafsir Ibnu Arabi tidak sangat jauh daripada makna yang zahirnya, tapi lebih kepada makna batinnya, yaitu tentang Ibnu Arabi tidak lagi mengartikan langit-langit, tidak mengartikan bintang-bintang, tapi dia mengartikan seluruh
keberadaan tersebut ada pada diri manusia. Nah itu dulu Bang, dari saya nanti kita bisa diskusikan lagi. Makasih Ustaz Andi, makasih teman-teman. Mudah-mudahan sedikit-sedikit ada yang mulai terbuka pada kita ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, beberapa catatan saya untuk bisa kita merasakan ya direct part apa yang disampaikan dari ayat ini. Saya ingin mengingatkan ke ayat sebelumnya dulu teman-teman ya. Jadi surat At-Takwir ini waktu yang ayat ke-8 ya, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ya, gitu ya. Di situ kan sudah mulai dipahami bayi-bayi perempuan itu simbolnya adalah nafsu natikoh. Nafsu natikoh itu akal ya, hewanun natik gitu ya. Kalau Aristoteles itu nyebut hewan yang berpikir. Jadi di diri kita itu ada yang berpikir, natikoh itu dikubur hidup-hidup. Kenapa? Saat kita di kehidupan dunia ini ada nafsu hewani, terus ada akal gitu. Nah, akal kita kalah terhadap nafsu. Akibatnya kita jadi pada waktu kematian kiamat wusto, kematian tubuh, kiamat wusto itu kiamat kematian tubuh. Kita jadi bertanya karena ada konsekuensi. Ayat 9 kan, karena dosa apakah dia dibunuh? Itu kok kamu begini di kehidupan ini gitu, di konsekuensinya begini gitu ya. Nah sebenarnya pengalaman kiamat wusto, kematian itu sudah kita alami sekarang sehari-hari, cuma tidak kita perhatikan. Kita tidak memberi waktu buat diri kita memperhatikan batin kita ini ya. Jadi di ayat ke-10 itu tuh setelah kita mati teman-teman, kiamat wusto, maka diceritakan akan begini loh kejadian. Apabila catatan-catatan, ya, lembaran-lembaran perbuatan dibuka. Jadi makanya kita perlu belajar mati sebelum mati kan. Belajar mati sebelum mati adalah praktek meditasi, zikir, khalwah setiap hari. Teman-teman bisa ambil di bulan puasa ini kita bisa taraweh dalam makna istirahat, bukan secara sosial ya. Jadi teman-teman malam-malam terus qiyamul lail, tahajud itu memeriksanya gitu. Dan apabila langit dinyelenyakkan gitu ya. Jadi saya masih ingin teman-teman ingat segitiga itu ya, segitiga. Sini saya coba pakai slide screen itu agak susah Ustadz. Saya coba ya. Ya. Siapa tahu bisa ya pakai screen ya. Ada tampak nggak di situ, Ustadz? Ya, nampak. Nampak ya? Ya. Nampak ya? Ya. Jadi teman-teman, ini bayangkan ya segitiga. Oke. Allah, ini alam, ini insan ya. Terbaca Ustaz? Oh ya, kebaca Bang. Bagus. Baca ya. Nah, alam ini makro, kosmos ya. Dan ini mikro. Nah, ini tadi disebut meta ya. Meta kosmos. Meta kosmos melampaui kosmos. Nah, kalau di insan ini ada tubuh kan? Tubuh. Tubuh. Ini ada bumi ya. Nah,
tubuh ke atas itu kan ada jiwa ya, ada di sini. Ini langit, 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 langit. Ini juga langit ya. Dia suka disebutlah langit. Ini juga langit teman-teman. Paham ya maksudnya ya? Nah ini jangan lupa nih teman-teman, sistem berpikir yang ini ya. Selalu dalam kitabnya Ibnu Arabi selalu nongol. Nah, ketika catatan-catatan amal, ketika tubuh kita berakhir, kan muncul diri kita itu dalam bentuk catatan-catatan. Dan langit dilenyapkan. Nah, di situ muncullah neraka jahanam dinyalakan gitu ya. Neraka jahanam itu, dan apabila neraka jahim dinyalakan, neraka jahim ini teks terjemahan Departemen Agama aja saya pakai nanti Ustadz Andi. Ya di teks itu efek-efek dari perbuatan buruk kita yang didominasi hewan, ya nggak? Jadi sekarang ini kita sudah mulai ngerti sekali, hakul yakin, karena sering kita mengalami efek-efek neraka itu. Dan apabila surga didekatkan, nah terbuka juga. Oh ini loh surgamu gitu kan. Tadi ada lembaran-lembaran, langitnya ditutup, mau udah nggak nampak, baru muncul di batin itu bukan lagi dalam pengertian langit kekosongan, tetapi sudah muncul di situ efek-efek perbuatan buruk kita. Neraka dan surga, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Betul nggak? Jadi nggak boleh lagi kalau kita udah belajar begini, wah ntar saya di neraka gimana ya? Iyo, tiap hari kan kita nengok tuh. Bahkan dampak fisiknya, dampak konsekuensinya dalam kehidupan, ya sehari-harinya kita itu teman-teman. Dengan siapa kita bertemu, apa aktivitas kita, kondisi sosial kita, yaitu. Ya kan? Maka tiap-tiap jiwa itu kan dia sudah tidak lagi sebagai badan, sudah sebagai entitas soul, akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Gitu ya Bu Spita ya. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Nah itu dikatakan demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Gitu ya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang dibawa utusannya, yaitu Jibril. Nah di situ ada tadi kebangkitan ya Ustadz ya. Nah roh itu kembali ke tubuh. Itu ada maknanya begini teman-teman. Ini teman-teman mulai harus terbiasa dengan reinkarnasi. Jadi ini juga saya sendiri, Ustadz Andi, ketika ada orang yang meninggal, apalagi saudara sendiri, belakangan juga kan almarhum ibu saya juga bertanya tuh, cuma nunggu petunjuk dari yang disebut Jibril, Jabaro gitu juga, yang menjabarkan ya. Tuhan hadir menjabarkan gitu. Itu saudara atau orang dekat kita yang sudah meninggalkan tubuhnya, udah kiamat wusto, dia dibangkitkan sebagai apa ya nanti ya gitu. Itu jadi pertanyaan saya sampai sekarang, misteri. Ada beberapa petunjuk yang datang ke saya juga teman-teman. Ya, di sini kita kalau mengalami kiamat wusto, kita akan mengalami kebangkitan. Tapi juga bisa begini teman-teman sekalian. Pemaknaannya ini kan kayak berlian yang dari sudut ini bisa begini bisa begitu gitu. Kita nih waktu SMA Bu Pita Silvira, kita punya efek-efek neraka sendiri kan, efek-efek buruk di batin kita. Efek-efek surga ada juga di batin kita. Nah, dari kita kondisi batin yang waktu SMA itu, kita kembali dibangkitkan dalam sosok yang berbeda sebagai apa? Sebagai mereka yang sudah kuliah atau yang sudah kerja. Jadi sesungguhnya nih ini benar-benar di revolusi nih cara berpikir. Setiap hari sebenarnya kita dilahirkan kembali. Kita tidur malam-malam, itu juga sebetulnya penggambaran dari
kematian wusta gitu. Tidur malam itu kayak mirip seperti mati. Nah, ada yang tidur pulas. Tidur pulas itu apa? Sebetulnya penggambaran dari ilahi rojiun, ayah. Nah, itu kayak kembali dalam kayak bayi kan. Bayi dalam kandungan itu kayak tidur pulas gitu. Ya enggak? Cuman kalau bayi dalam kandungan itu di semesta rahim, semesta perut ibu, kalau kita tidur pulas di jagat besar ini, kita adalah di rahim semesta. Tidur pulas itu kayak di rahim. Nah, tetapi ada yang tidur itu muncul pola-pola yang selama ini di batinnya itu dalam bentuk mimpi, iya enggak? Nah, mimpi itu ada efek-efek neraka jahim, ada efek-efek yang didekatkan surga. Tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Nah, terus itu kan di mimpi kecil kita, di kehidupan kecil kita, mimpi. Terus berakhir itu, kita dibangkitkan lagi nih ayah, bangun. Oh, apa yang ingin saya tekankan? Sebenarnya setiap hari roh itu ditiupkan kembali ke jasad ini. Kan kemarin kan bintang-bintang itu kalau dilakukan panca indera kita mulai mengenal realitas melalui jendela mata, ada bentuk, ada warna, ya enggak? Ada cahaya. Mengena roh itu mendengar melalui jendela telinga. Kita jadi tahu suara-suara, suara burung, suara motor gitu. Roh itu mengetahui, melihat lagi realitas melalui mengetahui realitas melalui hidung, aroma, bau segala macam. Roh itu ditiupkan lagi, kita bangun pagi, mulai lagi. Kan teman-teman kalau bangun pagi tadi, itu kan masih oleng tuh, belum utuh tuh. Makanya nyawanya dikumpulin dulu kan gitu. Kita kan suka ngomong tuh. Itu sebetulnya kayak dilahirkan kembali. Jadi setiap hari kita mengalami ayat-ayat ini gitu. Nggak terbiasa aja. Saya terus terang secara pribadi, saya sudah menghayati kehidupan itu dengan cara pandang itu. Karena itu yang benar. Bukan karena pola-pola kita selama ini membentuk kita kan. Misalnya nih teman-teman, sejak pandemi ketika kita sudah tanda petik kayak domba-domba nih kita ini digiring masuk Zoom, iya nggak ya? Termasuk sekarang. Kita itu punya kehidupan kebangkitan diri yang berbeda loh sekarang. Kita mulai terbiasa, oh kita ketemu orang itu lewat gambar. Teman-teman yang ketemu saya itu, yang dia sebut dia ketemu Dame, itu dia ketemu Dame yang di YouTube gitu, di IG gitu. TikTok masih kurang gitu. Karena karakter TikTok saya belum terbiasa gitu. Bayangkan Bu Vita Silvira 20 tahun yang lalu, terbayang nggak ada kehidupan kayak gini, Bu? Makanan, tinggal pencet handphone, GoFood datang makanan, pesan barang, Shopee, gitu, segala macam, Tokopedia gitu ya. Tahu-tahu datang gitu. Jadi neraka-neraka itu ayah ada juga tuh di kehidupan digital universe ini. Nah itu potret dari batin-batin kita teman-teman. Jadi kalau saya sekarang orang nanya, seperti apa neraka surga? Yuk, perhatikan dunia yang kamu bentuk dari pola-pola kehidupanmu selama ini. Itu kan yang disebut amal perbuatan. Dalam kiamat wusta kematian itu, amal perbuatan kita itu semua membentuk kehidupan kita di alam yang lebih halus gitu. Nah, di situ kemudian harusnya setelah kita bermeditasi, nah kita meditasi itu dalam rangka sadar mati gitu, sadar dalam kematian. Nah, dengan demikian teman-teman, ya ini kita diskusi nanti. Ayo kita belajar mati sadar gitu malam-malam. Kalau tidur pulas itu kan mati yang natural.
Kalau kita belum terbiasa mati sebelum mati, meditasi atau melepaskan kesadaran indrawi, kesadaran dunia, masih pancaindera, kesadaran pada tubuh, kesadaran pada pikiran, masuk lagi lebih halus. Baru kita bisa lihat efek-efek dari perbuatan kita. Ya gitu. Jadi teman-teman sekalian, nah di bagian berikutnya itu saya melihat catatan saya Ustadz, eh, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang dibawa oleh utusan Jibril. Al-Quran itu kita sudah bisa mendengarkan roh yang suci gitu. Itu berbicara pada kita. Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arash. Yang ditaati di sana, lagi dipercaya. Dan teman Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang gila, karena Muhammad itu contoh sosok yang sudah bisa mendengarkan roh suci itu. Kalau kita kan yang didengarkan roh hewani, jiwa hewani, jiwa satanik gitu. Gitu. Jadi kenapa para guru itu melakukan halwah atau berpuasa selama 40 hari? Sekarang kan puasa kita maknai tidak makan tidak minum syariatnya. Jadi puasa itu sebenarnya mengambil jarak dari dunia, retreat 40 hari, 30 plus 10 itu fokus memperhatikan batin. Gitu kira-kira. Jadi pasti ada nuzulul Quran kita masing-masing. Jadi nuzulul Qurannya bukan spekulasi, bukan anggapan-anggapan. Apa itu nuzulul Quran? Sungguh Al-Quran gitu. Berbicara dari tempat yang tinggi, yang mempunyai power, arash. Ya, sekarang kan kita jadi sadar diri nih, teman-teman. Saya sudah menyaksikan arash saya atau tidak? Saya sudah menyaksikan surga saya atau tidak? Atau saya tidak sadar, saya bolak-balik ke neraka jahim gitu. Ya kan? Surga itu tadi digambarkan mereka oleh Ibnu Arabi, mereka dibukakan karena untuk mereka yang bertakwa gitu ya. Bertakwa itu apa? Buah dari puasa, ya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina lalakum la'allakum tattaqun. Jadi sudah lebih sadar. Nah itu. Jadi takwa itu teman-teman sudah lebih sadar. Karena itu lebih waspodo. Karena itu hidupnya jadi zikir. Nah, kalau orang bertakwa atau apalagi mutakin, ya, dalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab itu gitu, pengetahuan yang tinggi itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang sudah permanen sadar gitu. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib gitu kalau ini. Jadi meditasi kita pagi ini tadarus kontemplasi itu jadi membuka lapisan-lapisan bawang dari kehidupan kita. Yang selama ini kita jalani dengan pola-pola yang terhipnosis gitu, hipnotis, dia terhipnosis ya kan. Kita ini sudah tidak memeriksa lagi pola-pola pikir kita itu kayak template gitu. Cara kita memandang dunia gitu. Ya enggak? Bagaimana kita melihat kehidupan ini apakah neraka atau surga itu berdasarkan pola pikir, mindset, kacamata yang kita pakai apa? Kacamata yang kita pakai itu dibentuk oleh perbuatan kita yang lama itu. Kemarin Pilpres 2019 ada kacamata yang terbentuk secara society, cebong kampret. Ah itu ada tuh. Lu cebong, lu kampret. Nah, itu gitu itu ya. Itu terminologinya ya.
Tapi kelihatannya 2024 kemarin, contoh aja. Nah itu paradigma itu mulai nggak dipakai. Yang muncul ada gemoy, ada lagi istilah baru gitu. Nggak tahu nanti apa ada lagi gitu dari ini. Itu maksud saya. Jadi hidup kita ini sudah dibentuk oleh banyak paradigma beras. Paradigma itu muncul dari amal perbuatan. Itu sudut pandang yang bisa saya sampaikan ya. Jadi teman-teman akhirnya jadi kita mulai tembus nih melihat simbol-simbol yang disampaikan Al-Quran atas bantuan dari teks Ibnu. Saat Anda bisa menambahkan lagi, silakan loh teman-teman, catatan-catatan teman-teman. Pokoknya setiap pertemuan pagi ini, pagi seperti ini, teman-teman dapat, wah ini aku metik nih, dapat nih gitu. Ini aku metik nih gitu. Metik dari surga, Bu. Berasa aneh ya kadang-kadang, kok begini ya caranya. Saya dulu pertama kali melihat Al-Quran, membaca, mengkontemplasi dari perspektif sufi, wah ini lebih masuk akal gitu Al-Quran begini. Ini lebih terasa petunjuknya. Kalau selama ini kayak apa ya, kayak GR-an aja kita udah ngerti. Silakan Ustaz tadi. Saya Bang, memang agak kalau di makanya di tafsir sufi ini nggak dianggap melenceng karena sangat kok gini gitu. Jadi out the box gitu. Jadi benar-benar perlu menurut saya kesucian batin untuk melihat itu, melihat oh ternyata pesannya seperti ini. Tapi kalau sebenarnya kalau kita mulai dari awal surat Takwir ini sebenarnya ngurut, Iya enggak jelas. jelas banget gitu. Bukan bukan asal buat atau loncat-loncat gitu. Tapi ada kesinambungan dari ayat pertama ketika Syamsu Kuwirat itu sampai sekarang. Nah, kemudian loncat sekarang ayat 19 mengenai tentang Jibril. Ingin memberitahu bahwa Jibril memberitahu apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu bukan hal yang sesuatu yang goib, itu terjadi pada diri kita semua. Jadi Bukan ini gila seperti Muhammad gitu ya. iya Bukan betul. gila Muhammad. Enggak gitu. Jadi pengen ngasih tahu tuh bahwa eh, wahai manusia, apa yang disampaikan Muhammad itu tidak jauh dari apa yang ada pada dirimu, itu terjadi, cuman kamu tidak memperhatikan. Itu makanya mungkin petunjuk bagi kita semua juga pada pagi kali ini bahwa Jibril ingin berbicara dengan kita semua, ingin memberitahu kita, kamu jangan ribet dalam kehidupan ini melihat apakah kalian surga atau neraka. Lihatlah apa yang kamu lakukan, apa perbuatanmu, bagaimana kamu punya kacamata tentang kehidupan, bagaimana kamu memandang tentang perbedaan, bagaimana kamu memperlakukan sesuatu. Jadi ayat ini tuh sebenarnya turun buat kita semua hari ini. Jadi, ingin diberitahukan oleh Jibril, ya, lihatlah bagaimana kamu memandang sesuatu gitu. Maka apakah kamu dapat jahim atau jannah? Apakah kamu dapat neraka atau dapat surga bahagia? Itu Bang dari saya. Tahu apakah kamu sudah bisa mendengarkan Roh Kudus? Ya, betul-betul. Ya kan? Kan nanti dikaitkan dengan inna anjalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairun min alfisa tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, kan? Pada malam itu malaikat dan roh turun. Nah, itu juga di situ dinisbahkan kepada Jibril. Jadi di tiga fakir itu suka diulas, Jibril itu kecerdasan rohani yang menjabarkan secara detail apa yang kita alami dalam meditasi, dalam kehening. Dia urai begitu terstruktur.
Kalau jiwa hewani kita yang dominan, nggak kita siamkan, nggak kita tahan, nggak bisa dengar tuh Jibril. Iya. Jadi kalau kita sekarang masih suka bingung, ini suara setan apa suara malaikat? Nah itu siamnya belum itikaf di masjid gitu, belum tahanus gitu. Jadi kalau sudah tahu apa cara memandang seperti ini, itu yang membuat kita itu sungguh-sungguh dalam bermeditasi. Tarawehnya itu betul-betul me time, istirahat, tahajud, bangun malam, dia hening gitu. Kita periksa, kita pelajari bagaimana tubuh jangan sampai ngantuk gitu, ke badan jangan sampai berat gitu kan. Lihat nggak rangkaiannya bagaimana kita dididik gitu melalui syariat gitu. Ini kan selama kita tadarus ini teman-teman hadir di sini setidaknya di atas 40, itu tetap seger gitu, melek gitu. Awal-awal ngantuk-ngantuk gitu Ustaz tadi kan. Tapi pelan-pelan mulai ada petunjuk-petunjuk gitu. Cara saya menjaga, merawat tubuh, memberi asupan ke diri batin saya, apa asupan makanan, pikiran, mental, apa yang saya izinkan masuk informasi. Karena itu akan membentuk diri saya dalam arti kerajaan saya. Dan ketika Nabi Muhammad mengungkapkan hakikat-hakikat itu dari simbol-simbol yang ada, Muhammad itu tidak gila gitu. Ini sama kayak sekarang kita ngomong gini, wah, Ustadz Andi itu nggak gila itu. Coba deh, karena itu terjadi pada kamu juga. Gitu. Nah, gimana? Lebih keren mana kira-kira pemaknaan Al-Qur'annya Bu Rita ya? Cara yang lama apa cara seperti ini? Gimana Bu Yanti? Bu Yanti ini seru sekali nih. Ada Saya komentar atau nggak on cam, nggak Bang Dame. enggak? Saya melihat bahwa ternyata luar biasa ya kalau kita mempelajari diri kita sendiri, kemudian kita melihat dari Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran adalah petunjuk kita sendiri. Kita mengalami hal-hal yang sebenarnya seperti sorga, neraka itu kita alami sehari-hari. Kalau kita melakukan perbuatan yang memang diridhoi Allah, pastinya kita merasakan tenang, merasakan damai, itulah sorga. Kemudian kalau neraka, ya kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ya pasti kita merasakan gundah gulana, dan itulah neraka. Sebenarnya itu. Kemudian yang tadi Bang Damai katakan, usulul Quran, apakah kita sudah melihat aras yang tinggi? Nah itu yang harus terus-menerus kita kejar supaya kita selalu menciptakan hening. Hening masuk ke dalam, mempelajari tentang diri kita sendiri, mikrokosmos, yang berada di dalam makrokosmos, yang kita ingin menarik metakosmos. Kita ingin mengambil langit itu sendiri gitu. Tapi itu masing-masing perjalanannya gitu. Seperti itu enggak Bu Bang Darme, Ya, Ustadz? berarti kan Bu Yanti ya, Bu Yanti sendiri sekarang sudah mulai menyadari eh, petunjuk Al-Quran ini betul-betul jadi petunjuk, betul nggak Bu Yanti? Iya, iya, betul, betul, betul. Terus satu-satu mulai terbuka pada kita. Ya, Dan ini kan perjalanan yang nggak ada habis-habisnya. ya, Coba satu catatan penting di sini. Kita setiap hari reinkarnasi nggak teman-teman? ya, berbeda. Setiap hari berbeda. Tiap hari kita berbeda. Kita itu cuman ada orang masih kholidina fiha abadan, dia masih bawa neraka-neraka yang kemarin gitu. Dia masih bawa neraka yang kemarin.
gitu. Jadi setiap hari kita dibangkit. Nah, kalau kita tidak menyadari setiap hari kita dibangkitkan, maka nanti pada waktu kiamat usto itu kematian jasad, kagok kita bingung, kok begini nih gitu. Nah, itu yang repot. Dan sekarang kalau ada selama ini misalnya ada dibilang hukum sunatullah atau karma gitu, ya tiap hari kita lihat efek-efeknya, konsekuensi. Tapi juga kita juga menyaksikan surga itu didekatkan kan? Nah, pertanyaannya nih, dalam situasi yang tampak buruk, saya menggunakan kata tampak buruk, bukan buruk, karena seluruh yang terjadi ini adalah all is well. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh orkestrasi semesta. Ketika kita melihat jelek, itu kacamata yang kita pakai yang harus kita periksa. Sakit tidak enak, betul. Tapi pada saat Jibril itu memberitahu sakit itu maksudnya apa, itu jadi keindahan. Iya dong, sakit itu tidak enak. Benar banget tuh, gak enak. Gak punya duit itu gak enak. Tapi pada waktu Jibril itu ngasih tahu, ini loh sebetulnya pelajarannya. Sehingga kita jadi berubah. Itu jadi berbeda. Luar biasa. Ya, jadi teman-teman sekalian, catatan-catatan yang kita lakukan selama Ramadan ini paling tidak udah 14 kali ketemu, kita buka-buka lagi tuh yang kemarin. Saling menguatkan karena saling menekankan. Gimana ya mau bicara? Ini ayah tambah seru nih. Iya Bang. Makin jelas Bang kebenaran Al-Quran itu Bang. Merasakan Bang sebenarnya Bang. Terima kasih Bang. Dapat ya. pengetahuan ini. Al-Quran. Insya Allah. Sehingga bisa membedakan mana yang suara hati nurani dan mana yang suara yang bukan suara hati. Sehingga berusaha untuk mengikuti suara yang terdalam yang kadang-kadang senyap-senyap kedengarannya Bang. Karena hiruk pikunya suara-suara yang lain yang mengiringin kita yang kedengaran. Ya Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang. Dengan kajian-kajian ini makin jelas bahwa Al-Quran itu benar sebagai petunjuk bagi kita Bang. Terima kasih Bang. Yuk. Kasih ayah. Sik. Abi ada Abi dari Jambi ini. Oh ya, izin Bang Babe. Yeah. Tanya tuh Ustadz Andi tuh. Itu. Ya. Ya Alhamdulillah, tadarus yang ketiga kali yang saya ikutin ini menjadikan saya seperti gelas kosong yang diisi dengan pemahaman baru gitu. Dari tadarus kali ini, atau saya pribadi sih menamakannya dengan sidang tafsir Quran untuk diri saya. Menyimpulkan secara keseluruhan ayat dari 10 sampai 19 tadi tentang kebangkitan jiwa atau reinkarnasi ya. Tapi saya tertarik ke ini, Bang Dame, Ustadz Alfi, dengan ayat yang ke-12, wa idzal jahimis su'irat, ya, neraka jahanam yang dinyalakan, tentang jiwa-jiwa hewani gitu.
saya merasa tertampar nih dan tersadarkan bahwa setiap perjalanan yang saya alami itu sampai dengan saat ini masih berkutat dengan sifat-sifat hewan yang harus saya sembelih. Yang jadi pertanyaan saya untuk Bang Damai ataupun Ustaz Andi, pisau apa nih yang eh, baik untuk saya menyembelih jiwa-jiwa hewani yang berada di diri saya? Eh, itu saja Pak Dev. Terima kasih. Wah, ini mengajak hari-hari kurban ini kita ini. Itu Nabi Ibrahim aja susah Abi untuk menyembelihnya gitu. Nah, itu kan jadi tadi dari Abi tadi itu kita jadi ngerti sekarang kenapa setiap tahun ada hewan kurban disembelih gitu ya. Dan kisahnya terang benderang sebetulnya. Ya Bu Pita ya. Nabi Ibrahim itu yang disembelih anaknya Abi. Ismail. Nah, Ismail ini apa gitu? Saya sering mengatakan setiap tahun Ismail kita itu dicicil. Kenapa Al-Quran menggunakan anak Ismail sebagai simbol dari yang paling melekat gitu? Kalau ayah Sarial mungkin cucu nanti itu kan kira-kira cucu kan. Nah, jadi apapun yang menghalangi kita untuk tauhid, untuk lebur, dalam kontemplasi kita, kalau biasanya dalam konteks haji, ada puasa Asyura dulu kan, puasa. Jadi kalau mereka yang di wukuf di Arafah, kita di luar Mekah itu puasa gitu. Itu menemukan apa yang mau kita sembelih, Habib. Jadi dalam konteks sekarang bisa juga kita pakai. Tadi kan Abi sudah menyadari, wah selama ini saya jiwa hewaninya nih yang dominan. Sudah pasti kalau terjadi kiamat ustok pada saya, nah itu yang hidup tuh. Dan itu juga yang akan dibangkitkan. Nah repot ini. Jadi apa yang saya lakukan? Apa yang perlu saya sembelih? Nah itu self-inquiry lagi. Dan itu tadi ayah saya bagus banget. Ketika suara nurani itu datang dari aras, dia mengurai ini yang kau. Pertanyaannya kan kita mau dengar nggak itu? Itu pertanyaannya. Tuhan itu pasti ngasih tahu. Tapi kamu mau dengar nggak? Atau kamu sibuk sendiri? Nah, jelaskan puasa ini kan kita diajak berhenti dulu sibuk pada jiwa-jiwa hewani kita. Supaya nurani ini mendominasi. Nanti Abi akan tahu tuh dalam itikafnya, tahanusnya, ini yang kamu sembelih. Jangan buka TikTok lagi setiap hari. Itu misalnya kan gitu. Saya nggak tahu apapun ya. Ini saya cuma kasih contoh. Karena masing-masing orang itu ada orang lepaskan jabatanmu sebagai ketua partai. Dikasih sakit, ini apa sih yang kamu lakukan? Apa yang harus kamu hentikan? Lepaskan misalnya topengmu sebagai ahli. Lepaskan kemelekatanmu pada harus kamu terus yang ngurusin anak gitu. Biarkan dia mandiri. Itu kan berat. Kadang dipaksa kita untuk melepaskan. Kita dibuat sakit. Syukur kita bisa dengan sadar. Ustaz Andi mau nambahin cara nyembelih hewan itu? Terima kasih Mas Abi, pertanyaannya menarik sekali. Tapi saya ingin menjawabnya begini. Jadi cara menyembelihnya memang nggak bisa langsung tersembelih. Nah, itu sakit banget pasti. Kalau menyembelihnya tiba-tiba. Nah, caranya insya Allah sekaligus promosi. Jadi insya Allah tiap caranya adalah tiap pagi jam 5.30 ikut kontemplasi Al-Quran. Siap, siap, insya Allah.
Kenapa begitu? Jawabannya seperti itu bukan karena mau promosi juga, tapi memang tahu saya ngalamin efeknya juga gitu. Jadi sedikit, oh ada kesadaran baru. Jadi selalu apa yang kita baca atau kita pahami dari tafsir ini tuh membantu banget. Tapi betul-betul sedikit, sedikit. Jadi nggak bisa langsung tersembelih. Jadi tiap tiap hari ya kita kan kontemplasinya nggak tiap hari ya, tapi paling tidak akan selalu ada pengetahuan atau ada hal-hal yang kita dapatkan dari ayat Al-Quran. Pertama, yang kita baca adalah Al-Quran, tentu punya power yang besar, sangat besar. Yang kedua, yang kita baca bukan tafsir lahir dari sebuah akademisi, tapi lahir daripada hati yang murni dari Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi. Nah itu benar-benar itu nyata saya alami, mempengaruhi karena saya nerjemahin tiap hari, saya baca, saya resapi ini maknanya apa ya. Jadi kadang-kadang Bang Dame, saya ngirimnya jam 12 malam materinya. Saya ngirimnya kapan gitu karena saya nggak mau ngirim kalau saya belum dapat. Jadi belum dapat, oh ini gitu rasanya. Jadi kenapa kita sebut ini tadarus ya, atau kontemplasi. Jadi setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan rasanya. Itu sedikit sedikit yang mesti kita dapatkan di setiap paginya. Itu aja dari saya. Masih, Ustaz. Kang Abu ada di sana, boleh berkomentar? Kang Abu, ikutan belajar ini Kang Abu. Atau sedang leyeh-leyeh? Pagi semua, Mbak. Suara jelas kah? Jelas, jelas. Hanya ikut Tuh, belajar terima juga. kasih. Selalu mencerahkan ya. Kalau belajar Quran tuh memang lapisan demi lapisan yang nggak pernah selesai sih, Bang Dame sama Ustadz Andi gitu. Jadi mau gimana pun diulang-ulang ya, itu membuktikan bahwa tidak terbatas gitu. Jadi poinnya ketika kita mau terus mencari pasti akan menemukan pemaknaan yang dinamis gitu, Bang Dame. Semakin ini sih sebenarnya semakin apa ya, semakin meyakinkan sama hukum Taurat yang bahwa semuanya tuh dinamis gitu, Bang Dami. Intinya Iya, betul. semuanya ongoing proses gitu. Jadi ya Iya, iya. udahlah, kita mau belajar aja terus gitu, Bang. Intinya gitu, Bang Dame sama Mas Andi. Kira-kira gitu. Oke. Makasih Bang Dame, Mas Andi, ini enlighten banget acara ini. Dahsyat, luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Makasih Kang Abu, makasih. Alhamdulillah, thank you. Bu Darwini ada? Iya Bang Dame, tiap Hari hari. ini dapat apa Bu Darwini? Iya, iya, ternyata Kemarin tiap kan hari. ketiduran ya, kemarin ketiduran. Iya, nggak kemarin nggak lihat apa ininya, linknya. Mm. Ini Bang Dame, jadi saya belajar bahwa tiap hari ternyata kita berubah ya, ada sesuatu yang baru yang bisa dipelajari. Sadar atau nggak sadar itu sebenarnya ada. Jadi sekarang harus dimaknai lebih baik setiap hari. Jadi luar biasa itu Bu Darwini. Berarti setiap hari kita akan excited bangun pagi karena kita akan mendapatkan komunikasi dengan Tuhan. Apalagi ya nih yang mau disampaikan nih hari ini gitu ya. Iya betul. Kita tidak lagi mengikuti cara hidup kayak kemarin. Ya ke kantor lagi deh. Ya ketemu bos lagi deh. Ya nggak gitu lagi Bu Darwini. Kalau saya tangkap itu yang Bu Darwini dapat paham itu. Jadi kita jadi open terhadap tanda atau apa yang tersingkap tiap hari gitu. Hidup jadi nggak bosanin. Betul. Ya nggak? Jadi apapun. Jadi kita tidak lagi ngeliat dalam sudut pandang kacamata baik buruk. Itu iya. Tapi sudut pandang ini Jibrilnya datang bicara apa nih dari kejadian yang kemarin saya nggak paham. Kemarin Iya saya pesannya ngeyel nih apa? memahami ini. Iya, ngeyel banget nih. Wah, kalau sudah begini,
Kenapa nggak nanya Jibril aja nih, nanya Tuhan nih. Itu loh maksudnya. Sehingga nanti, tadi kan ayah saya bilang, wah ketika sudah diri nurani itu yang bicara, dia urai. Kemarin saya menganggap ini persoalan. Sekarang kok cantik banget permainannya. Nah, terus tadi Ustadz Andi bilang, Mas Abi kan, nggak bisa langsung bisa disembeli. Itu yang banyak orang tiba-tiba mendadak jadi spiritualis. Itu langsung disembeli. Tinggalin kerjaan, tinggalin ini. Jadi oleng, Bu. Kan banyak tuh. Menyembelihnya Ustadz Abi dengan bismillah nanti. Bismillahirrahmanirrahim menyembelihnya gitu hewan itu. Ya, jam Rolex ini gue lepas ya, bismillah gitu. Baru dia dengan ridho melepas. Dan itu terus terang saja, wah itu dibilang mudah, susah, dibilang susah juga, mudah kalau Tuhan sudah hadir. Baik, teman-teman, kalau tidak ada, kita lanjutkan besok masih ada ya Ustaz tadi ya? Iya Bang, besok masih ada sekali atau ada Lebaran itu tanggal 10 atau 11. Masih bisa sekali hari Selasa atau sekalian ini besok adalah hari terakhir. Nah, itu nanti diinformasikan ya selanjutnya. Ya, insya Allah nanti diinformasikan ya. Ya. Tapi ada niatan juga setelah Ramadan ini masih kita teruskan kira-kira. Jadi nggak tahu jamnya juga seru juga kali begini ya. Tahuan yang serius jadinya kan. Seru juga tuh setelah Lebaran tapi masih bangun subuh gitu. Seru juga tuh. Ya nanti kita lihat teman-teman. Karena kita juga menyadari ini kalau bukan karena berkahnya gitu. Menjalani begini terus terang bagi saya sama Ustadz Adi ini keajaiban. Ya. Saya sama Ustadz Andi cuma berpikir bikin begini tuh kalau nggak ada banyak orang ya kita berdua aja nggak apa-apa. Tadinya mau bertiga sama Kang Abu sibuk banget gitu. Ya, kita bertiga aja nanti rekamannya kita upload. Ternyata alhamdulillah bersama teman-teman kita jadi dapat energi baru dan kita respect pada ilmu ini, appreciate dan tadi Ustadz Andi saya juga terharu tuh jam 12 malam masih nerjemahin gitu kan kira-kira. Nerjemahin terus kalau belum dapat rasanya nggak dikirim ke saya gitu. Ya siapa tahu terjemahnya ini juga nanti dengan ulasan tertentu dari apa namanya konten ini bisa siapa tahu rapi jadi buku sehingga teman-teman bisa melihat itu terdokumentasi dengan baik. Silakan Ustadz, ada thriller buat besok? Besok adalah penghujung surah At-Takwir, bicara tentang Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Jadi agak keren nih, karena bicara tentang Jibril itu bukan sesuatu yang disono begitu. Nah, nanti sesuatu yang ada dalam diri kita juga, insya Allah besok. Iya, ya, intimasi Muhammad dengan Jibril gitu ya. Seperti apa gitu ya, keakrabannya. Itu conversation with God itu berarti ya. Makasih teman-teman, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.